Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas dua tema yang keren nih. Jadi ini temanya sama ya seperti tema-tema sebelumnya. Ini tema formatnya bug ataupun tema backup. Dan di video kali ini mungkin durasinya agak sedikit panjang, jadi siapkan aja kopi ataupun cemilan. Karena di video kali ini juga kita akan bahas tutorial cara penerapan temanya. Karena di beberapa video ke belakang banyak yang nanyain juga gimana cara pasangnya. Masih banyak yang kebingungan cara pasangnya. Dan di video kali ini kita akan berikan tutorial cara paling praktis untuk menerapkan tema backup. Dan oke nih, sebelum masuk ke tutorialnya ataupun full reviewnya secara keseluruhan, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Jadi kita akan review secara keseluruhan terlebih dahulu dari tema pertama sampai dengan tema yang kedua. Nanti baru setelah itu kita format semuanya, kita hilangkan semuanya, dan kita install lagi ulang tema backupnya. Jadi biar kalian paham dari awal sampai akhir sampai terinstall tema backupnya. Dan oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup simple ya. Widgetnya keren, ada widget jam, hari, dan juga kalender. Ada juga perakiran cuaca. Dan ini widgetnya asli unik banget ya. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon packnya dia lebih oval rounded gitu ya untuk ovalnya. Untuk di bagian control center sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini kompatibel untuk HyperOS 2 ataupun HyperOS 1 ya. Dan sini saya menggunakan HyperOS 3. Karena ini tema backup sebenarnya itu bebas ya. Mau diterapkan di HyperOS 1 ataupun HyperOS 2 itu bisa, kecuali di MIUI ya. Kalau untuk di MIUI itu backupnya beda format ya. Dan oke, untuk di bagian papan telepon tema ini ada perubahan. Untuk numeric numbernya dia membulat ala-ala iOS gitu. Untuk di bagian notifikasi bar di sini sama ya, dia masih menggunakan tampilan yang standar. Papan telepon udah ada perubahan, tampilan di bagian kontak juga ada perubahan. Dia kalau formatnya kayak iOS gitu ya. Untuk di bagian aplikasi pesan sistem di sini juga ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen ini asli keren banget ya. Dan untuk di bagian lock screen di bagian atas ini bisa kalian kostum ya. Kalian bisa tap di bagian sini. Ada beberapa format jam ya. Kalian bisa rubah-rubah untuk tampilan warna dari jamnya. Di sini banyak banget pilihannya. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan wallpaper yang kalian gunakan biar lebih simetris gitu ya. Biar lebih kontras, Dan ini untuk keseluruhan juga di sini ada widget yang bisa kalian kostum. Detikan di bagian tengah sini bisa kalian nonaktifkan ataupun bisa kalian aktifkan. Dan untuk background di bagian belakangnya juga bisa kalian pilih ya, ini warna biru, warna orange, warna hitam itu juga bisa ya, ataupun warna merah seperti ini juga bisa. Dan untuk gradasi di bagian atas ini untuk widget utamanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilihan gradasi warna. Dan secara keseluruhan untuk warnanya itu keren-keren banget. Ataupun kalau kalian pengen warna yang solid, kalian tinggal pilih aja ada warna hitam ataupun warna putih gitu. Ini warna yang solid gitu ya. Tapi kalau kalian pengen yang gradasi, kalian tinggal tap aja di bagian sini, ada beberapa pilihan, ada 8 pilihan gradasi warna yang bisa kalian terapkan untuk tampilan di bagian widgetnya. Di sini ada kustomisasi ini untuk tampilan widget sekundari ataupun widget jam, hari, dan juga kalender. Ini bisa kalian ubah warnanya, ada warna hitam dan juga warna putih. Dan untuk yang di bagian sini nih posisi dari center widgetnya. Jadi kalian bisa menggunakan widgetnya di bagian tengah-tengah seperti ini ataupun agak ke atas seperti ini. Dan yang di bagian sini ini untuk widget sekundarinya, widget hari dan juga kalender dan juga perakiran cuaca itu bisa kalian terapkan di bagian atas sini ataupun di bagian bawah sini. Kalau misalkan di bagian bawah sini, kalian yang di bagian sini kalian nonaktifkan seperti itu, dan ini kalian bisa atur aja sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan untuk widgetnya juga bisa kalian pilih ya. Di sini ada 1, 2, 3 format widget jamnya. Jadi untuk pilihan widgetnya ada 3 pilihan jam ya. Dan untuk di bagian sini nih pilihan wallpaper ya. Di bagian bawah sini nih pilihan wallpaper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 pilihan wallpaper. Ini wallpapernya juga lumayan keren ya. Dan ini wallpapernya bisa kalian kostum juga. Kalian bisa tinggal masuk ke bagian setelan ataupun setting untuk mengganti wallpaper di bagian lock screen. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang kedua nih. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Asli, kalau untuk rekomendasi tema kedua ini kalau menurutku keren, apalagi buat kalian yang suka warna-warna pastel gitu, ini asli temanya mantep banget ya. Walaupun untuk tema yang pertama tadi dia temanya juga premium gitu. Oke, untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang mirip dengan widgetnya mirip Oppo ataupun Realme gitu. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca. Dan untuk icon pack-nya di sini saya menggunakan icon pack pastel. Disclaimer terlebih dahulu
dulu ya. Kalau untuk icon pack-nya ini icon pack dari tema pihak ketiga ataupun dari tema lainnya ya. Walaupun di sini kita hanya kasihkan rekomendasi 2 tema, tapi untuk icon pack dari tema ini aku ambil dari tema yang lain. Tenang aja. Untuk backupnya nanti itu udah satu paket ya, udah satu paket, tinggal kalian kustomisasi aja biar jadi nanti seperti ini. Untuk di bagian papan telepon tema ini ada perubahan, numeric numbernya lebih ngios gitu daripada untuk tema yang pertama. Kontak, detail kontak pada tema ini juga sama ya, ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Dan yang pasti untuk di bagian setelan tema ini juga ada perubahan, dia monokrom gitu. Dia satu warna hitam di atas warna putih, jadi terlihat lebih kontras gitu. Sayangnya untuk di bagian logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Control center pada tema ini ada perubahan nih. Control centernya dia simple ya, pastel, warna pastel gitu, tapi ini kelihatan keren banget ya untuk di bagian control centernya. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya, ada perubahan. Di bagian backgroundnya warnanya pastel gitu, ataupun warna soft gitu ya. Dan oke, sayangnya untuk di bagian kontrol volume, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar dan dia nggak transparan gitu. Kita beralih ke bagian lock screen. Ya, ini tampilan untuk di bagian lock screen-nya, dia ada kayak semacam apa ya, gyroscope apa sih namanya, yang kayak efek-efek kayak di iOS gitu. Dan untuk di bagian home screen juga ada ya tuh, untuk di bagian home screen ada, jadi nggak cuma ada di bagian lock screen aja, untuk tampilan di bagian home screen-nya juga ada, dia kayak semacam 3D gitu ya. Dan oke, kita lanjut untuk tampilan di bagian lock screen ya. Untuk tampilan di bagian lock screen kita dikasih kustomisasi, caranya tetap di bagian sini 2 kali. Nah, di sini ada banyak pilihan wallpaper ya yang bisa kalian gunakan. Nah, kalian tinggal cari-cari seperti ini aja, dan nanti secara otomatis untuk widgetnya dia depth wallpaper ya, dia udah depth wallpaper gitu, jadi tinggal kalian sesuaikan aja wallpaper mana yang pengen kalian pilih. Dan kalau kalian pengen memilihnya secara manual, tap aja di bagian gambar galeri di bagian sini, dan ini banyak banget ya. Nah, kalau yang di bagian atas ini yang bisa kalian kostum, dan untuk cara kostumnya nanti tinggal kalian sama seperti tema-tema biasanya udah pernah kita bahas ya, itu ada di bagian setelan ataupun di bagian setting. Dan oke, di sini saya lebih suka untuk tema wallpaper yang ini ya, wallpaper yang bawaan tadi ya. Saya lebih suka untuk wallpaper yang ini, yang seperti ini, dia lebih kalem aja. Dan untuk di bagian sini dia ada tampilan di bagian widgetnya ya, tuh ada tampilan di bagian widget dark ataupun ini ya, bagian wallpaper, sorry. Untuk tampilan bagian wallpaper dia light mode ataupun dark mode gitu. Saya lebih suka yang dark mode. Dan di bagian sini depth effect wallpapernya bisa kalian atur untuk tampilan widgetnya, widget mana, widget jamnya atau widget menitnya yang pengen kalian sembunyikan ataupun kalian munculkan. Tuh bisa kalian gunakan ya. Tuh. Ini asik ya, biasanya kan udah ditentukan oleh sistem, tapi ini bisa kita pilih mana yang pengen kita timbulkan dan mana yang pengen kita sembunyikan. Dan oke, untuk di bagian sini nih, untuk zoom in dari wallpapernya ya, untuk zoom in dari wallpapernya. Kalau misalkan wallpapernya ini terlalu menutupi widget, kalian out-kan aja. Dan untuk wallpapernya nanti agak sedikit out ya, untuk zoom out ke bagian belakang. Dan ini adalah efek yang di goyang-goyang gitu ya, ataupun gyroscope dulu sih kata dengar-dengar itu efek gyroscope ya. Dan oke, untuk tampilan widgetnya bisa kalian kostum. Caranya klik di bagian sini. Oke, di sini ada 1, 2, 3 pilihan widget ya. Nah, tuh ada 4 pilihan widget, dan widgetnya bisa kalian atur posisinya. Ini kan center ada di bagian tengah. Kalau misalkan kalian pengen ada di bagian pinggir, kalian tinggal tap aja di bagian sini, dan nanti widgetnya ada di sebelah pinggir gitu. Dan untuk warnanya juga sama seperti biasa nih, warnanya bisa kalian kostum ya. Tuh, warnanya bisa kalian kostum, ini warna yang solid. Kalau misalkan kalian pengen warna sendiri, kalian tinggal atur-atur di bagian RGB di bagian sini ya. Oke, nih untuk tampilan widget di bagian sini, ini bisa kalian ganti tuh. Ini juga sama tuh. Bisa kalian gunakan, bisa kalian kustomisasi apa yang tampilan di bagian widgetnya bisa kalian terangkan ataupun kalian hitamkan seperti ini. Ini asli untuk tema yang kedua ini mantep banget ya. Dan oke, sekarang kita masuk ke cara tutorial penerapan temanya biar kalian nggak bingung ya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke season yang kedua, cara backup temanya ataupun restore backup temanya. Caranya cukup gampang ya, dan di sini kita akan mulai dari awal lagi, jadi kalian simak baik-baik. Pertama kita akan hapus semua untuk temanya, kita masuk ke bagian tema, dan kita gunakan tema default terlebih dahulu ya, kita terapkan seperti ini. Oke, setelah kita terapkan temanya,
Ini aku hapus semua dulu ya, biar kalian tambah yakin ya kalau tema ini emang bisa digunakan ya, dan nggak mental kembali ke tema default bawaan dari temanya. Oke, ini temanya udah nggak ada ya. Dan oke, untuk langkah pertama, kalian buka di bagian setelan ataupun setting. Kalau misalkan kalian belum pernah backup sebelumnya, kalau misalkan kalian udah pernah backup ya udah nggak perlu backup lagi ya. Kalau misalkan kalian belum pernah backup sebelumnya, nanti di folder backup seperti ini, kita buka file manager, pilih di bagian MIUI, backup, all backup. Kalau di sini di bagian all backup itu nggak ada backupan, kalian wajib backup tema terlebih dahulu. Itu untuk memancing ataupun menggunakan ataupun menaruh ya file backup yang nanti akan kita restore ke time store. Oke, langkah pertama, buka kembali bagian setelan, pilih di bagian tentang telepon, terus pilih di bagian cadangan dan pulihkan, terus pilih di perangkat seluler. Nah, di bagian sini kalian masukkan kata sandi dari kunci HP kalian ya. Oke, udah. Terus di bagian sini kalian unchecklist semua aja terlebih dahulu, seperti ini kalian unchecklist. Kemudian kalian pilih di data aplikasi sistem. Scroll ke bagian atas, nanti di sini ada tema ya. Kalian pilih di bagian tema. Nah, ini ada tema, kita checklist saja bagian temanya. Kemudian kita cadangkan. Oke, biarkan aja seperti ini. Kita cadangkan. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kalian keluar aja, terus pilih di bagian galeri, di bagian file manager. Nah, ini ada ya, ini formatnya zip ya, formatnya zip. Kalian tap aja seperti ini. Nah, nanti di bagian sini ada tulisan extract here ya, ataupun extract di bagian sini. Kalian klik aja extract di sini. Nah, ini udah ada ya. Nah, yang ini kalian hapus saja, karena ini udah nggak perlu ya. Kita hapus aja di bagian sini. Oke, kita hapus. Nah, terus kita kembali. Nah, kita cari file tema backup yang udah kita download. Biasanya itu ada di file folder download ya, ada folder download. Dan ini temanya nanti formatnya juga zip ya, sama ya. Nah, kita klik aja sama seperti tadi, kita ekstrak di sini aja biar gak bingung. Kita ekstrak di bagian sini. Nah, ini udah ada ya filenya ya. Kita klik di bagian sini. Nah, yang di bagian sini kita copy. Kita klik ya, agak lama nanti nyampe muncul tanda checklist. Kemudian pilih lainnya. Di bagian sini kita ganti nama. Oke, ganti nama. Nah, di bagian sini ini udah tema ya, Nah, udah tema. Kita oke aja. Nah, nanti udah tema ya. Nanti untuk file backupnya dia udah tema. Karena ini saya menggunakan region Indonesia, jadi udah tema. Jadi nggak perlu diganti nama ya. Tinggal oke aja. Kita pilih, kita pindahkan. Terus pilih di bagian MIUI, backup, all backup. Nah, di bagian folder sini kita tempelkan seperti ini. Nah, nanti ada jendela pop-up seperti ini. Kita klik di bagian terapkan semua. Terus pilih di bagian ganti. Nah, udah ya. Nah, setelah itu kita keluar. Buka kembali di bagian setelan ataupun setting tentang telepon, terus ke atas cadangkan dan pulihkan, perangkat seluler, konfirmasi, terus pilih di bagian pemulihan, di bagian sini pemulihan. Nah, ini udah ada berkasnya ya, tinggal kita klik aja, kemudian kita pulihkan. Nah, ini udah selesai, kita selesai. Nah, kita kembali ke file tema, aplikasi tema. Nah, tema yang tadi itu sekarang udah ada semua, dan ini temanya bisa kalian gunakan. Untuk ikonnya tadi saya menggunakan tema low battery ya, dan ini temanya ada di TS, walaupun emang sebenarnya temanya udah dihapus karena di sini juga untuk desainnya udah 0 karya, jadi lebih gampang kalian menggunakan tema backup aja. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi, bukan satu ya, 2 rekomendasi tema backup yang kalau menurutku sih temanya keren ya. Coba kalau menurut kalian temanya lebih keren untuk tema yang pertama ataupun tema yang kedua, ataupun mungkin kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, ataupun punya file backup tema yang keren, kalian bisa DM langsung di Telegram aku. Nanti untuk kedepannya kita akan review. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.